Berusia 15 tahun, ketika seharusnya bersekolah dan menata cita-cita, remaja ini justru lebih banyak berada di rumah. Bukan karena kehilangan keinginan untuk belajar, melainkan karena stigma yang membuatnya menjauh dari lingkungan. Sebagai orang dengan HIV, ia harus menghadapi kebutuhan pengobatan rutin sekaligus ketakutan akan penolakan dari masyarakat di sekitarnya. Ketika saya tahu saya kena HIV, saya stres, ngurung diri di kamar, sempat mau bunuh diri sih. Akhirnya saya berhenti juga sekolah. Kabupaten Bogor masih menjadi salah satu wilayah dengan kasus HIV yang tinggi. Kondisi ini mendorong Yayasan Lekas untuk mendampingi ODHIV melalui dukungan kesehatan, psikososial, edukasi, serta membantu memastikan akses terhadap layanan kesehatan. Kalau secara umum kasus di Kabupaten Bogor ini sekarang kebanyakan di usia produktif. 2025 itu kemarin sekitar 800 sekian. Sekarang masih berjalan, di tahun ini masih berjalan. Jadi setiap tahun itu meningkat. Selamat siang buat teman-teman. Karena terjadi kesulitan teman-teman mengakses. Termasuk kami pun sebagai pendamping orang yang positif HIV juga advokasinya juga sempat mandek, sempat buntu ya kan. Cuma terus kita lakukan sosialisasi di rapat-rapat. Akhirnya lama-lama kita dipermudah toh. Tapi itu juga seiring ada dukungan peraturan-peraturan dari Permenkes, Permendagri, dari Perpres gitu. Oh ternyata HIV itu sekarang sudah masuk SPM, standar pelayanan minimal kan. Melihat kondisi tersebut, Yayasan Lekas segera melakukan pendampingan dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial serta BPJS Kesehatan agar pasien kembali mendapatkan akses layanan kesehatan yang dibutuhkan. Ada aplikasinya, ada programnya. Yang penting kami hanya memerlukan dokumen-dokumen kependudukan. Itu ya standar ya, KTP, KK, kemudian ada keterangan bahwa yang bersangkutan memang tidak mampu. Nah justru kita harapkan teman-teman LSM ini mendampingi mereka untuk bisa memproses ini. Sementara data mereka itu kan memang dirahasiakan ya. Pas saya tahu saya terkena HIV dan pengobatannya harus rutin dan BPJS saya tidak aktif pas saya tahu. Karena kalau misalnya saya nggak pakai BPJS itu keluarga saya nggak mampu karena itu cukup mahal. Bagi pasien HIV, keberlangsungan pengobatan menjadi faktor yang sangat penting. Karena itu, akses terhadap jaminan kesehatan tidak terpisahkan dari upaya menjaga kualitas hidup mereka. Jadi pada dasarnya, semua peserta JKN itu memiliki hak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan. Sama seperti peserta ODIF ini. Mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan layanan. Hanya memang dia kepesertaannya aktif. Indikasi sesuai dengan indikasi medis, sesuai sakitnya ya itu di-cover oleh dalam program JKN. Inilah bukti kita menyatakan bahwa di sini adalah negara hadir bersama-sama ya, sehingga mereka dapat memperoleh pengobatan dan perawatan serta kualitas hidup ya yang optimal sesuai dengan semangat JKN yang inklusif dan berkeadilan. Bagi remaja ini, kartu BPJS adalah simbol harapan. Kini, akses layanan kesehatan kembali terbuka. Perubahan ini terwujud berkat kolaborasi Yayasan Lekas, Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, dan tenaga kesehatan yang bersama-sama menjaga harapan masa depannya. Jadi sekarang kondisi saya jauh lebih baik, lebih sehat. Minum obat juga nggak pernah putus. Semua nggak mikirin biaya saya karena udah di-cover semuanya sama BPJS. Kayak lebih semangat aja buat ngejalanin hidup.